Apa tadi? Terwujudnya manusia seutuhnya seperti Kristus. Yuk kita buka dulu Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 26. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 26. Sudah dapat semua? Oke, yang kenapa kamu tidak bawa Alkitab? Ada persyaratan ada bawa Alkitab tidak? Enggak. Apa? Oh, ada yang Muslim. Oke, baik. Yang murid itu Muslim. Oh, sebelahnya. Oke. Nanti saya akan tanya lagi ya. Apa kamu tidak bawa? Oke. Matius pasal yang ke-16 ayat 26. Saya akan bacakan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, saya akan tanya begini. Untuk apa kalian kuliah? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kalian sekolah tinggi-tinggi? Ada yang bisa jawab? Kita diskusi sebentar. Kenapa? Siapa yang berani jawab? Kenapa kalian memberanikan diri untuk datang di tempat ini untuk kuliah? Apa yang ingin kalian meraih? Gak ada yang berani. Dapat sesuatu yang baru. Oke, yang lain? Ada di deretan sini? Itu deretan tanah pojok tadi ya? Yang deretan sini, paling pojok sini ada? Mengapa kalian mau datang di tempat ini? Pergi kuliah, apa yang ingin kalian dapatkan? Gimana? Keahlian. Oke, keahlian. Keahlian. Tadi apa tadi? Untuk mendapatkan sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru, mendapatkan keahlian. Yang deretan sini, deretannya yang jam murid sini. Ada? Ayo. Kenapa kalian datang di tempat ini? Untuk belajar. Untuk belajar ya? Ya, untuk belajar. Yang deretan ini? Kenapa? Ayo. Untuk belajar. Untuk mendapat sesuatu yang baru, mendapatkan keahlian. Yang di sebelah sini, ayo. Untuk apa kalian datang di tempat ini? Mengejar cita-cita. Apa cita-cita? Gak apa-apa, kan mimpi kan perlu harus dijelaskan. Cita-cita kan mimpi kan. Siapa namamu? Simpson Yogi. Sekalipun badanmu tidak tinggi besar seperti Simpson, tapi tetap kamu akan perkasa. Simpson Yogi. Mimpimu apa, Simpson? Seorang desainer. Desainer apa? Grafis. Desainer di macam-macam. Desainer grafis. Oke. Tadi saya membacakan ayat di Matius pasal yang ke-16 ayat 20. Apa gunanya seseorang memperoleh dunia? Siapapun kita yang memutuskan untuk pergi sekolah dan akhirnya sampai ke sekolah tinggi, harapannya adalah cita-citanya bisa terkabul. Betul tidak? Kalian punya mimpi, kalian punya keinginan supaya bisa terkabul. Dan salah satu cara adalah lewat pendidikan, sekolah. Lalu pertanyaannya begini, kalau seandainya kalian itu nanti sudah mencapai apa yang bisa
dirindukan, yang dicita-citakan. Finalnya, hasil akhirnya itu apa? Seseorang ingin menjadi ahli sebagai desainer grafis. Ujung-ujungnya dari keahlian itu apa? Menghasilkan apa? Karya saja atau duit gampangnya? Duit ya? Jadi ujung-ujungnya duit ya. Seseorang kepingin menjadi dokter, karena dokter pasti nanti duitnya banyak. Nah, perhatikan ini baik-baik. Semua hal akhirnya mengerucut kepada sesuatu yang paling diinginkan oleh hampir semua orang di muka bumi ini. Apapun cita-citanya, apapun harapannya, selalu kepingin punya duit banyak. Ya atau iya? Benar atau benar? Benar ya? Tidak mungkin orang pengen sekolah, pengen nanti dalam sekolah itu nanti pada akhirnya aku pengen menjadi miskin. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Jadi pada akhirnya itu mengerucut kepada sesuatu yang ingin dicapai. Nah, katakanlah ketika orang itu bisa mencapai tentang banyak hal, katakanlah dunia ini, Tuhan Yesus memberikan nasihat. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Tidak. Itulah sebabnya visi Yayasan Pesat adalah terwujudnya manusia seutuhnya seperti Kristus. Seperti siapa? Seperti Kristus. Bukan seperti pendeta ini, bukan seperti pendeta ini, bukan. Visinya adalah terwujudnya manusia seutuhnya seperti Kristus. Kalian tadi sudah mendengar ada motivasi dari Pak Jansen ya. Dia sebagai seorang yang donatur untuk tempat ini atau untuk sekolah ini. Pak Jansen tadi cerita nggak kalau dia lulusan SMP? Malah SD ya. Pak Jansen itu lulusan SD. Dia hanya lulusan SD, tetapi Pak Jansen itu adalah salah satu dari orang-orang kaya yang ada di Namibia. Hebat tidak? Hebat ya? Luar biasa. Nah, bayangkan kalau tujuan akhirnya misalnya kita itu kepengen kaya, sebetulnya tidak perlu repot-repot sampai ke perguruan tinggi. Bapak Pendeta Daniel Alexander yang tadi memberikan materi, dia punya seorang pembantu rumah tangga waktu dia tinggal di Surabaya. Orangnya setia, ya paling lulusan SD juga. Pertama dia sebagai pembantu rumah tangga, tapi Tuhan berkati dia dan dia dipercaya oleh seorang bos besar di Surabaya. Dia kelola sebuah perusahaan. Ya kalau dipikir perusahaannya sih kita pikir itu perusahaan apa? Jual beli besi tua. Tapi karyawannya banyak, 30. Dia sambil ketawa-ketawa bicara sama saya. Kalau panggil saya kan Kak Edo. Pegawai saya itu rata-rata sarjana semua. Pegawainya apa? Sarjana. Padahal dia tidak lulus SMP, hanya lulusan SD. Nah, saya tidak mengecilkan sekolah kalian, tidak. Kalau kalian bersekolah, tujuannya hanya untuk nanti bisa dapat duit banyak, sudah terbukti ternyata bahwa orang yang tidak pintar sekolahnya, yang hanya lulusan SD, lulusan SMP, bisa menjadi orang kaya raya. Ini bukan cerita tentang Cinderella, bukan. Ini fakta yang terjadi. Nah,
Itulah sebabnya ketika pesan itu hadir di Nabire, tidak ingin menambah-nambahin jumlah sekolah, nggak ada artinya. Yayasan Pesan memulai pendidikan ini dengan cara dia mengasramakan anak-anak Papua, datang khusus untuk anak-anak Papua, bukan yang lain. Mengasramakan anak-anak Papua mulai dari taman kanak-kanak, kemudian membuat sekolah. Yang membedakan dari sekolah-sekolah yang lain adalah Yayasan Pesan mendirikannya dengan cara ada asramanya. Anak-anak itu seperti diadopsi jadi anaknya sendiri. Harapannya yang utama sebetulnya bukan nanti pada akhirnya mereka menjadi orang-orang misalnya ini jadi dokter, jadi tentara, jadi pejabat, jadi bupati. Harapan sebetulnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena fokus kita adalah membangun manusia seutuhnya. Seperti apa tadi? Seperti apa? Seperti Kristus. Sebab sehebat apapun sekolah, apalagi yang namanya sekolah itu sekolah Kristen, kalau dia gagal mencetak orang-orang yang sekolah di dalamnya, dan pada akhirnya mereka tidak seperti Kristus, sekolah itu gagal. Itulah sebabnya visi kami yang utama adalah membangun terwujudnya manusia seutuhnya seperti Kristus. Misinya apa? Misinya adalah mendirikan pendidikan secara holistik yang berasaskan nilai-nilai Kristiani. Yang kedua adalah memberdayakan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menjadikan manusia berkarakter Kristus. Pada akhirnya seperti itu. 2 hari yang lalu ada orang muda yang tanya kepada saya. Tanyanya begini, berkat Tuhan itu apa? Jadi bukan siapa yang diberkati oleh Tuhan, tetapi pertanyaannya apa? Berkat Tuhan itu apa? Nah itu buat saya menarik, karena dia tidak tanya bagaimana caranya supaya orang itu diberkati. Dia tidak tanya seperti itu, tetapi dia tanya berkat Tuhan itu apa? Catat ini kan. Berkat Tuhan yang pertama adalah keselamatan yang gratis untuk kita. Apa? Keselamatan yang gratis yang diberikan Yesus Kristus dalam hidup ini. Yesus Kristus itu bukan manusia yang menjadi Tuhan. Selama ini banyak orang yang salah, tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Manusia menjadi Tuhan bisa tidak? Tidak bisa. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, jangankan manusia, semut aja dia bisa. Kan begitu kan? Tetapi dia pilih wujud menjadi manusia. Jadi kita orang Kristen tidak menyembah manusia yang dijadikan Tuhan, tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Lalu mengapa Tuhan itu menjadi manusia? Sebab yang akan diselamatkan itu manusia, bukan semut. Karena di dalam keselamatan untuk manusia itu ada ajaran-ajaran, maka akan menjadi hal yang dikatakan fair atau adil kalau Tuhan itu menjadi manusia. Tuhan memberikan perintah, kamu harus kudus ini sebagainya. Ya dia Tuhan, tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya. Ya gampang saja. Tetapi ketika Tuhan menjadi manusia, sama-sama seperti kita, maka disitulah itu. Jadi berkat yang pertama dan yang terutama, yang terbesar yang diberikan manusia oleh Tuhan adalah Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Yang kedua, ini yang paling penting. Yang pertama jelas, yang paling utama itu tadi nggak usah kita bicarakan, kita semua. Apa berkat itu? Berkat
berdasarkan pertanyaan yang orang muda tadi. Lalu saya berkata begini, berkat adalah, catat baik-baik ya, berkat adalah segala sesuatu. Apa? Kurang keras. Berkat adalah apa? Segala sesuatu. Oke, nanti kita akan cari segala sesuatu yang dimaksudkan di sini. Berkat adalah segala sesuatu yang diberikan oleh ya. Tadi kan saya berkata segala sesuatu ya. Segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, oleh Bapa kita di surga, yang mendorong kita semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Serupa dengan apa? Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita yang mendorong kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, itu namanya berkat. Nah sekarang begini. Tadi saya berkata segala sesuatu. Tadi saya berkata segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Saya bisa tahu apa itu segala sesuatu? Coba lihat dulu di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Jadi saya selesai sampai jam berapa tadi? 10.45. Ya, saya masih punya waktu 7 menit. Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat 30. Saya akan bacakan, akan cepat. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ayat 29 tadi ada kalimat menjadi, yang menjadi serupa dengan gambaran anak. Siapa anaknya? Yesus Kristus. Itulah tujuan dari pendidikan paling tertinggi apapun yang ada di dunia ini. Kalau kalian bisa sekolah di tempat ini, orang tuamu bisa membiayai, itu bisa disebut berkat tidak? Bisa ya? Itu bisa disebut berkat, karena itu adalah segala sesuatu. Tapi ingat ini Pak, segala sesuatu yang tidak membawa kita menjadi serupa dengan Tuhan, itu bukan berkat. Jadi benda yang sama yang kita sebut segala sesuatu, misalnya ada orang tiba-tiba memberi saya handphone, itu berkat Tuhan tidak? Berkat. Saya akan betul-betul itu menyebut itu sebagai berkat Tuhan kalau saya menggunakan alat bantu ini untuk menuntun saya menjadi semakin cepat seperti Tuhan Yesus. Tetapi kalau alat ini ternyata justru membuat saya tidak semakin serupa dengan Dia, karena di sini saya bisa lihat pornografi, di sini saya bisa melihat apa saja. Kira-kira saya semakin serupa dengan Yesus atau serupa dengan dunia ini? Nah, semakin serupa dengan dunia. Berarti itu bisa disebut bukan berkat. Jadi, saya ngomong kepada orang muda itu, berkat adalah segala sesuatu
yang Tuhan berikan kepada kita, yang mendorong kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Itu benar. Masalah bisa berkat tidak? Bisa tidak masalah? Tiba-tiba ada sesuatu terjadi dalam hidup. Orang yang kita sayangi, dia meninggal. Padahal dia yang support sekolah kita. Bisa tidak itu disebut berkat? Bisa tidak? Bukankah Tuhan tadi berkata, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Jadi ketika ada situasi yang tidak enak pun, itu juga merupakan berkat. Kalau hal itu mendorong kita untuk semakin kenal dengan Tuhan. Pendidikan yang tertinggi, hasil dari pendidikan yang tertinggi, bukan gelar, bukan ijazah, bukan kekayaan sama sekali. Kalau saudara datang di tempat ini kepingin menjadi orang seperti itu, nasihat Tuhan Yesus tadi berkata, buat apa orang memperoleh seluruh dunia ini kalau dia kehilangan nyaman? Gunakan waktu yang ada selama beberapa tahun ke depan. Di samping belajar teknologi, belajar komputer, serap betul-betul ilmu yang paling tinggi, yaitu ajaran firman Tuhan. Dan itu adalah intisari dari pendidikan Yayasan Pesat Nabi. Beritakan firman Tuhan tujuannya adalah supaya orang semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Tempat ini saya beri nama Rehoboth. 1 menit ya. Tempat ini saya berikan Rehoboth. Beberapa yang tempat ini adalah tempat karaoke dan kecenderungannya menjadi tempat prostitusi. Beberapa orang, perempuan-perempuan atau cewek-cewek mengadu yang ada kerja di tempat ini diboking oleh para pejabat. Pemiliknya sudah nenek-nenek, datang ke rumah dia berkata, tolong beli tempat saya. Saya ingin mengubah hidup saya, sebab kalau saya pergi ke gereja orang menghakimi saya. Saya tanya harganya berapa? 3,5 M. Saya tidak punya duit. Saya bicara sama Pak Daniel Alexander, dan akhirnya Tuhan buka berkat. Akhirnya kita bisa beli tempat ini. Saya beri nama Rehoboth. Sampai di sini Tuhan memberi kelegaan. Itu ada dalam kitab Kejadian. Kenapa saya sebut ini Rehoboth? Tuhan memberikan kelegaan. Itu melegakan untuk orang yang punya tempat ini. Dia kepingin memulai hidup yang baru. Dia harus tinggalkan tempat ini, dia menuju ke kotanya di Manado, hidup yang baru. Orang tidak begitu kenal dengan itu. Yang kedua, dulu ada sekolah Alkitab namanya Aras Lamar, tidak punya tempat, padahal harus segera terakreditasi. Saya panggil mereka, pemimpinnya, saya berkata, saya punya tempat yang baru saya beli, pakai tempat itu untuk sekolah. Pergumulannya berakhir dialog. Sampai di sini Tuhan memberikan berkat. Maka tempat ini saya beri nama Rehoboth dan akhirnya dipakai sebagai STM. Saya berharap ketika kalian ada di tempat ini, kalian betul-betul menikmati yang namanya kelegaan. Sampai di sini Tuhan memberikan kelegaan. Apa yang saya maksudkan kelegaan? Tidak ada seorang pun di antara kalian yang pada beberapa tahun ke depan semuanya berhasil. Terutama yang paling penting adalah semuanya kita harus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan tugas apa? Lihat di webnya Pesat, tulis sesuatu di situ apa yang kalian ketahui tentang Pesat, bisa diserahkan kepada Tuhan Yesus.